Tentunya kalau ketemu bos masih muda gitu, ya sering di underestimate pasti. Pasti ya. Pasti. Ya, pasti. Jadi kayak ada semangat lebih untuk membuktikan. Going out of your comfort zone itu sepenting apa sih? Penting banget, penting banget. Awalnya mungkin didikte oleh leader kita di perusahaannya. Jadi awalnya kan pasti dipaksa ya. Iya. Mungkin bos kita nyuruh kamu kerjain ini deh, jangan yang biasa dikerjain aja dikerjain. Iya. Mungkin kita sebel awalnya. Iya. Karena nggak suka pekerjaan baru kan, kita Betul. belum ngerti dan segala Betul, macam. betul. Tapi lama-lama jadi ngerti bahwa oh saya nih jadi lebih mampu kalau agak lebar gitu. Iya, iya. Lama-lama inisiatif harus datang dari diri sendiri. Jadi saya harus pengen sendiri gitu Iya, untuk melebarin. iya. Akhirnya buku itu lumayan sukses. Iya. Jadi best business book di US. Wow. 2021. Alright Opal Gang, welcome back. This is CEO Talks barengan sama Willy Winarko. Untuk hari ini kita punya seorang CEO yang sangat seru sekali ya. Jadi gue pengen cerita dikit. Dulu gue pada saat kuliah di manajemen, ini menjadi salah satu dewanya lah. Kita membaca bukunya, kita disuruh sama dosen-dosen kita untuk baca bukunya, dan sekarang akhirnya gue bisa nginterview langsung. Nggak jauh-jauh dari dunia marketing, consulting. Ini dia, kita punya CEO dari Markplus dan Marketeers, kita punya Pak Iwan Setiawan. Halo. Halo Willy. Gimana kabarnya Pak Iwan? Baik. Wah, ini aku kembali berapa ya? 5 tahun, 7 tahun lalu balik ke kuliah lagi nih. Akhirnya 3 SKS nih sama Pak Iwan nih. Jadi gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Sebagai seorang CEO biasanya kita ngulik banget nih kehidupan CEO, kehidupan pemimpin perusahaan gitu ya. Mungkin pertama aku mau nanya dulu Pak. Jadi untuk hari ini kesibukannya Pak Iwan itu sebagai CEO di Markplus, Marketeers itu seperti apa sih Pak? Hari ini khusus. Oke, boleh. Jadi kalau hari ini kesini dulu pagi, pertama nih agenda pertama. Nanti ada lunch meeting. Oke. Kemudian ada beberapa meeting untuk consulting project. Di belakangnya lagi. Sampai sore lah kira-kira. Oh, biasanya gitu ya. Jadi pagi-pagi interview, meeting. Nanti kerjanya malam. Oh, kerjanya malam. Oke. As a pemimpin perusahaan gitu ya berarti ya. Apa sih yang sekarang jadi concern untuk Pak Iwan sendiri? Banyak sih. Oke. Terutama kalau sekarang ini lagi preparation buat tahun depan. Oke, tahun depan tuh ada apa tuh? Tahun depan ya tahun yang baru, kita punya target baru sebagai korporasi ya. Dan tentunya tahun depan tuh kan cukup challenging karena ada pemilu dan sebagainya. Kita lagi preparation untuk itu. Oh iya, karena ini akhir tahun, jadinya pastinya mikirnya adalah next year mau targetnya apa yang dicapai gitu ya. Sambil ngejar target tahun ini yang masih gantung. Oke. Sebagai bisa dibilang C-level gitu ya. Untuk Pak Iwan tuh biasanya kesulitannya apa sih di hari-hari? Ngatur waktu pasti ya. Ngatur waktu tuh satu ya. Challenge-nya gitu ya. Challenge-nya. Dan karena mungkin multi task juga, banyak kerjaan yang beda-beda gitu. Iya. Jadi harus nge-switch kepala ini cukup sering. Kadang mikir ke sini nanti balik lagi ke sana dan seterusnya. Bolak-balik gitu. Iya. Jadi kesibukannya memang ada banyak, waktunya juga harus diperhatikan gitu ya. Tapi yang aku pengen tahu adalah awal mula masuk ke dunia marketing. Awal mula masuk ke misalnya ke Markplus, Marketeers. Itu seperti apa sih, Pak? Itu udah lama banget sih. Hampir 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu. Jadi saya sebetulnya industrial engineer. Jauh ya dari marketing ya. Saya tuh harusnya kalau trajektorinya harusnya masuk pabrik. Iya, betul. Ngedesain pabrik, ngurusin pabrik segala macam. Betul. Tapi malah nggak ke sana. Dan bahkan mungkin pilihan karir saya di awal itu ketika lulus itu justru nggak ada satupun yang nawarin dari pabrik atau manufacturing, nggak ada sama sekali. Wow. Jadi saya entah ketika itu ke marketing atau lebih jauh lagi ke oil field. Jadi saya ngurusin banyak tambang minyak dan sebagainya gitu betul. Di offshore. Tapi akhirnya saya milih marketing karena mungkin pilihan keduanya nggak terlalu menarik ketika itu buat saya. Kenapa tuh? Apa yang ngedraw into marketing? Mungkin karena di awal
belajar teknik industri itu banyak didorong untuk ke services. Jadi kita nggak terlalu, kalau saya dari Universitas Indonesia, lulusnya, dan kita banyak diajarin tidak hanya manufacturing tapi juga industri jasa. Jadi saya belajar banyak ngarah-ngarah itu, banyak teman saya sebenarnya jadi banker. Malah banyak gitu ya dari FT, malah jadi banker, dunia bisnis, betul. Ya. Dan salah satunya juga Pak Iwan yang akhirnya masuk ke marketing gitu kan. Untuk sekarang gitu, concernnya sebagai di Mark Plus gitu, apa yang mungkin mau dicapai di tahun ini atau mungkin yang jadi mimpi besarnya di tahun ini? Sebenarnya continuous ya, jadi tidak ada yang mungkin goal tahunan gitu kalau secara pribadi. Tujuannya sih sebenarnya ingin terus tumbuh, tidak hanya secara korporasinya yang saya pimpin, tapi juga pribadi juga tumbuh. Gitu. Growth-nya. Ada sesuatu yang mungkin melebar dari apa yang saya bisa sekarang. Nggak mau cuma di sini-sini aja gitu, nggak pengen stuck. Boleh cerita nggak sih tentang perkembangannya dari 20 tahun lalu sama sekarang itu seperti apa sih perkembangan? Mungkin kalau orang yang kenal saya 20 tahun lalu tuh saya beda banget orangnya. Oke. Sangat beda. 20 tahun yang lalu mungkin karena lebih banyak berkutat di back end ya, karena kan industrial engineer gitu. Harus ketemu orang lebih banyak gitu ya. Jadi ada pergeseran di situ. Dan marketing ini kan sangat erat kaitannya dengan public speaking, dengan presenting dan seterusnya. Banyak hubungannya juga dengan kreativitas. Jadi banyak peralihan, pergeseran dari sana gitu. Tapi saya mulai tidak kaget-kagetan seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba loncat ke sana. Karena saya sebenarnya memulai karir dari bawah sekali, dari consulting team sebetulnya. Saya di consulting unit itu jadi dari analis. I see. Jadi saya sebenarnya ketemu banyak klien. Tapi lebih banyak diem aja gitu. Oh iya benar. Itu berarti aku juga sering tuh kayak gitu tuh. Meeting tapi nggak ngomong, cuma dengerin aja. Nyatet aja paling. Sambil mikir gitu kan. Lama-lama tanggung jawab itu melebar. Jadi harus mulai ngomong sama klien, diskusi, dan tentunya kan disadvantage kalau masih muda ya. 20 tahun yang lalu kayak masih anak kecil gitu, ketemu dengan top eksekutif, karena kita lebih strategi consulting, jadi banyak ketemu bos-bos di luar. Tentunya kalau ketemu bos masih muda gitu, ya sering di underestimate pasti. Pasti. Jadi kayak ada semangat lebih untuk membuktikan. Gitu. Jadi harus preparation, datang ke meeting nggak pernah tanpa persiapan, selalu baca-baca dulu. Meskipun begitu pun masih aja tentunya jelek banget lah ya. Kualitas interaksinya gitu. Belum banyak bisa ngasih masukan, belum bisa seperti sekarang gitu, berani untuk beropini. Tapi belajar dari situ butuh waktu untuk butuh waktu. Nah, saya kebetulan ketika itu di awal-awal mulai di Mark Plus, tahu-tahu tidak sengaja kecemplung di Marketeers. Di Marketeers ketika itu publishingnya Mark Plus masih, kita punya tabloid ketika itu bentuknya masih belum majalah. Tapi saya udah mulai nulis-nulis di sana. Akhirnya jadi keterusan dan somehow beberapa puluh tahun kemudian balik lagi ke Marketeers lagi. Gitu. Ya sekarang akhirnya juga di Marketeers gitu ya. Aku masih ingat kayak majalah-majalah Marketeers itu adalah yang selalu kita dapetin pada saat datang ke seminar, datang ke acara-acara gitu. Selalu ada di goodie bag-nya gitu kan. Banyak insight-insightnya kita baca-baca gitu kan. Dan itu juga pada awalnya analis, akhirnya nulis tuh gimana? Peralihannya juga tidak mudah itu. Peralihannya tidak mudah. Jadi biasanya kalau analis itu bikin PowerPoint. Ya, bikin PowerPoint tapi tidak pernah bernarasi panjang dalam bentuk teks gitu. Saya mulai sebenarnya jadi ghostwriter. Jadi saya menulis atas nama orang lain. Awalnya sih sebenarnya Pak Hermawan. Ya, Pak Hermawan biasa kan punya tulisan di berbagai media-media gitu. Biasanya beliau tuh nulis ketika itu masih bahkan pakai Nokia communicator yang gede itu ya. Iya. Communicator, kemudian kirim ke saya, dan tentunya kan nggak bisa begitu aja dikirim ke media. Jadi harus dipoles lagi. Nah, saya mulai dari sana. Sebenarnya kan mulainya dari
tulisan yang sebenarnya sudah ada, tapi saya editing gitu. Saya mulai dari editor sebetulnya. Wow, oke. Jadi ngedit kira-kira kalau begini tuh bahasa yang oke gimana? Karena bahasanya Pak Herman bahasa bicara, bukan bahasa tulisan. Kemudian belajar dari sana, lama-lama jadi punya opini sendiri, mulai menulis sendiri. Apa yang jadi opini saya gitu. Oh gitu, iya sih. Mungkin untuk Opal Gang yang awam gitu ya, emang Pak Hermawan ini kan ibaratnya ngomongnya apa ya? Aku bingung nih. As a marketing guru kali ya. Guru pemasaran Indonesia dan dunia. Iya benar, guru pemasaran Indonesia, dunia. Bukunya sama Phil Kotler ya. Betul. Itu lumayan jadi kitab tuh buat anak-anak marketing gitu kan. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, nah ini berarti Pak Iwan juga bekerja sama dengan Pak Hermawan, Pak Phil Kotler gitu ya untuk membuat sebuah buku atau bagan ya itu tadi marketing 2.0, 3.0 sampai sekarang tuh udah sampai 6.0 ya kalau ya aku lihat ya gitu. Dan pastinya banyak banget insight-insight yang makin lama makin banyak gitu. Kalau boleh di-spill untuk kayak marketing 6.0 tahun ini atau like what's next gitu. Apa sih yang sekarang jadi bahasannya di dunia marketing, karena aku juga udah lama tuh nggak mencemplungi di situ gimana Pak? Sebenarnya mungkin enaknya cerita dari 3.0 dulu. 3.0 dulu rada ya. panjang nih. Iya. Tapi saya bisa bikin rada singkat sih ceritanya. Oke. 3.0 itu sebetulnya adalah bicara tentang sustainability. Jadi bicara tentang kalau jualan produk tuh juga harus ngomongin pengaruh terhadap lingkungan, terhadap komunitas sosial gitu. Jadi lebih yang lagi ngetren sekarang sebenarnya udah kita omongin di 3.0 dulu. Ini berarti yang sekarang nih. Yang dulu sekali. Dulu 2010 sekali. itu. Iya, 2010. 3.0. Itu sudah kita anggap udah selesai sebenarnya. 1, 2, 3 itu sebenarnya udah traditional marketing sudah selesai. Oke. Kemudian geser ke digital. Digital itu mulai dari 4, 5, 6. Jadi mulai dari 4 itu kita udah ngomongin digital marketing. Itu 2017 kira-kira. Jadi kita ngomongin di situ konten marketing, gimana melakukan marketing melalui konten di sosial media, ngomongin tentang omnichannel, jadi udah mulai bicara e-commerce di sana. Itu udah di 4.0 itu. Di 4.0 tuh di situ ya. Kemudian fokusnya geser ke apa yang terjadi di balik layar. Kalau beli di e-commerce atau lihat konten di sosial media kan customer-nya bisa lihat. Betul. Itu sesuatu yang kita lakukan untuk customer gitu. Tapi sebetulnya ada back end prosesnya itu yang sekarang lagi ngetren pakai AI. Proses membuat konten itu. Iya, betul. Nah, di AI untuk marketing. Kan sekarang banyak yang dubbing bisa pakai AI. Betul. Kemudian kita caption bisa pakai AI. Banyak udah toolsnya gitu. Bahkan bikin konten pun dari nol sampai jadi bisa generatif semua. Bisa generatif AI semua. Itu udah kita bahas 2021. Jadi kita ada kecepatan setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun. Tapi bagusnya itu bikin bukunya jadi meledak. Gitu. Jadi orang backtrack lagi nih. Backtrack lagi. Akhirnya buku itu lumayan sukses. Jadi best business book di US. Wow. 2021. Wow. Itu yang jadi yang diperbincangkan banyak orang gitu ya di situ. Betul. Nah terus kalau misalnya akhirnya sekarang ke Six nih. Biasa kalau jadi best business book itu publisher nagih mulu apa next-nya gitu. apa nih gitu. Addicted mereka kan. Betul. Jadi kita sebenarnya ketika terbit buku 5.0 kita mulai mikirin berikutnya apa. Karena udah kelihatan tanda-tanda suksesnya dari sejak keluar tuh langsung bisa kelihatan. Jadi kalau publisher tuh ngelihatnya pertama adalah penjualan di bulan pertama itu cepet atau enggak gitu. Oke. Kemudian banyak enggak dari negara lain tuh pengen translate, pengen nerjemahin. Nah, itu karena jawabannya dua-duanya oke, maka dia udah nagih untuk yang berikutnya. Yang kita siapin 6.0 sekarang. Sebenarnya akan terbit minggu depan. Itu minggu depan ya harusnya. Minggu depan akan terbit 6.0. Dan itu kita bicara tentang immersive technology. Immersive technology. Oke. Itu kalau boleh di-spill nggak tuh sedikit? Immersive technology itu seperti apa sih? Sebenarnya immersive technology itu adalah menggunakan online teknologi tapi di physical space gitu. Kita sering lihat nih kalau misalnya kemarin saya nggak nonton Coldplay sih, tapi kalau misalnya Willy nonton Coldplay. Nonton. Nah kan sebenarnya kan konser offline tuh ya.
tatap muka, tapi banyak digital technology di situ. Betul. Pakai LED screen, interaktif pula. Iya, benar. Minta partisipasi dari penonton. Dan semuanya kayaknya tuh ada elemen digital teknologinya di dalam physical experience. I see, oke. Kita nggak sadar pelan-pelan itu mulai masuk ke segala aspek hidup kita gitu. Kayak sekarang pesen di McDonald pakai screen. Pakai screen, benar. Iya, udah males kayak kebanyakan orang kayaknya ke kasir ya. Iya, benar. Itu karena kita udah terbiasa mencet-mencet di handphone. Kemudian dikasih versi gedenya di restoran gitu. Terus kita ya udah nyaman aja pakai itu. Padahal sebenarnya itu bukan online ordering loh. Itu sebenarnya adalah itu physical outlet. Iya. Tapi kita behavior tetap online di dalam physical outlet. Itu yang kita bilang immersive gitu. I see. So ibaratnya ini kayak ya udah online-nya itu di offline pun ada presence online-nya gitu. Betul. I see. Wow. Ini sesuatu yang spesial. Mungkin untuk saat ini masih kacang-kacangnya doang kali ya, masih kulit-kulitnya doang kali ya. Belum sampai dalam gitu ya. Mungkin makin lama akan makin dalam lagi tuh, makin terintegrasi gitu kali ya. Betul. Ya. Wah, itu sangat ya, pokoknya 1 minggu dari kita syuting ini berarti ya, atau mungkin nanti pas keluar udah ada bukunya gitu. Silakan dibaca, pastinya itu menjadi sesuatu yang sangat interesting banget, jadi obrolan lah gitu, biar kita juga tahu akhirnya dunia marketing di luar sana seperti apa gitu ya. Kalau kita ngomongin untuk Pak Iwan sendiri tadi kan suka marketing, terus akhirnya awalnya konsultan, terus nulis gitu kan, sekarang jadi pemimpin perusahaan sendiri gitu. Untuk bisa ibaratnya keluar dari zona nyaman, itu kan selalu growingnya tuh beda-beda gitu. Awalnya TI, masuk marketing, jadi nulis, sekarang pemimpin perusahaan gitu ya. Going out of your comfort zone itu sepenting apa sih, Pak? Penting banget. Awalnya mungkin didikte oleh leader kita di perusahaannya. Pak Hermawan banyak bantu saya untuk melebarkan kemampuan gitu. Jadi awalnya kan pasti dipaksa ya. Mungkin bos kita nyuruh kamu kerjain ini deh, jangan yang biasa dikerjain aja dikerjain. Coba yang lain gitu. Awalnya kan dipaksa. Mungkin kita sebel awalnya, karena nggak suka pekerjaan baru kan, kita belum ngerti dan segala macam. Tapi lama-lama jadi ngerti bahwa oh saya nih jadi lebih mampu kalau agak lebar gitu. Lama-lama inisiatif harus datang dari diri sendiri. Jadi saya harus pengen sendiri gitu untuk melebarin. Dan mungkin yang membantu itu adalah karena saya orangnya tipenya sering bosen. Jadi begitu udah ngerjain segala sesuatu, apalagi nih gitu, kayaknya kok gini-gini aja gitu. Dan itu cepat sekali cycle-nya. Kadang-kadang setahun 2 tahun tuh saya udah mulai agak gelisah, kenapa begini-begini aja gitu. Mau cari yang baru. Gatel kayaknya, pengen ngerubah-ngerubah apa yang kita kerjain gitu. I see. Dan itu rasanya tuh makin lama ya, mungkin karena teknologi juga kali ya. Jadinya tuh itu makin gampang gak sih, Pak? Karena akhirnya Iya, misalnya aku juga dari ekonomi. Akhirnya aku masuk jadi penyiar, terus lanjut jadi host, terus masuk Instagram, YouTube, apapun itu gitu ya jatuhnya. Akhirnya kita belajar semuanya dari digital gitu kan ya. Dan banyak juga orang-orang yang mungkin skill setnya mereka lulusan dari digital semua gitu jatuhnya, bukan dari universitas atau mungkin dari mana gitu kan. Pada akhirnya juga kayaknya as time goes by, semua orang harus punya banyak skill gitu ya nggak? Iya betul. Sih? Karena gratis semua kan belajarnya. Iya benar. Dan akhirnya ya dari banyak skill itu mungkin kita bukan ahli, tapi at least kita punya perspektif baru gitu ya. Ada perspektif yang lebih luas dari itu semua gitu ya. Sama juga sama Pak Iwan gitu kan. Dan kalau sebagai wawasan yang luas itu sebagai seorang C-level gitu, itu seberapa penting, Pak? Sangat penting. Karena kita ketemu orang itu bisa diajak ngomong banyak hal yang kita nggak tahu apa kan. Selalu unpredictable gitu. Jadi saya selalu bilang kalau pengen luas wawasan itu harus ketemu orang yang kita bukan di satu bidang yang sama. Jadi kita nggak nyaman terus kalau ngomong nih, karena kan selalu beda yang diomongin gitu. Kalau sama semua ya kita kan ngomong hal-hal yang itu aja, muter-muter aja. Kalau yang ngomongin industri, terus marketing gitu ya, berarti keluar gitu ya dari situ. Harus keluar. Dan mungkin value-nya konsultan paling besar itu sih sebenarnya. Karena kalau eksekutif di satu company ini klien gitu ya,
kan ngomongnya di situ-situ aja. Lingkungannya adalah networknya, kalau banker ya ketemu banker juga. Kalau orang-orang yang di media ya ketemu di media juga. Jadi mereka tidak punya perspektif di luar industrinya terlalu. Apalagi kalau yang udah 20 tahun meniti karir di sektor yang sama aja gitu. Jadi konsultan itu karena dia lebih banyak jangkauannya, meskipun permukaan aja gitu ya. Kita kan nggak pernah bisa mendalami satu industri. Akhirnya kita bisa lebih mewarnai diskusi gitu. Jadi bawa insight lain ke dalam diskusi dengan eksekutif klien kita. Iya. Pantes ya hiring konsultan tuh mahal ya Pak ya. Iya lumayan. Karena itu ya jatuhnya ya perspektif barunya atau perspektif luasnya gitu ya dari sebuah industri yang ngomongin ya satu industri itu aja gitu ya. Kalau untuk perkembangan dunia konsultan gitu sendiri untuk Mark Plus atau untuk Pak Iwan sendiri gimana? Sekarang kelihatannya semakin banyak dibutuhkan. Cuma mungkin bentuknya akan semakin lama semakin beda gitu. Saya ngelihat bahwa penggunaan teknologi di consulting services itu juga semakin banyak perannya gitu. Kalau dulu tuh kayaknya ini semua brain power aja kalau konsultan itu. Jadi kita mikir-mikir sendiri, nggak pakai teknologi yang canggih. Ini sebenarnya art gitu, seni kan ya, untuk menemukan satu konsep buat si klien, strategi lah, program lah yang kita buatin gitu. Tapi sekarang kok kayaknya kita harus banyak pakai tools yang available. AI itu salah satunya. Saya kenal banyak banget konsultan yang pakai ChatGPT buat bantu dia brainstorming awal. Jadi ketimbang dia brainstorming sama timnya, ya dia nanya aja sama AI. Tentunya nggak bisa plug dipakai gitu ya. Betul. Karena kualitasnya nggak sebagus itu. Betul. Tapi waktu yang bisa terbuang mikirin di awal itu sudah hilang. Jadi kita benar-benar menghemat waktu yang sangat banyak untuk groundworknya. Nice. Jadi benar-benar waktu kita tuh sangat efektif sekali untuk mikirin yang benar-benar harus dipikirin manusia gitu. Iya benar. Wah itu keren sih. Jadi sebagai konsultan juga harus berkembang dengan zamannya juga gitu ya. Kalau ngomongin tentang konsultan sendiri gitu. Karena ini kan banyak nih opal geng yang mungkin mereka fresh jobber. Mereka juga masih belum lulus gitu ya. Jadi konsultan tuh enak gak sih? First job enak dari sisi loncat kemana pun enak nantinya kemana-mana gitu. Ya bisa kemana-mana loncatnya kan bisa enak. Dan pilihannya luas kan. Bisa. Dan kadang-kadang klien itu memang bisa ngerekrut pada akhirnya kalau dia seneng gitu, interaksinya bagus. Tapi yang tidak enaknya ya capek pasti. Capeknya tuh kayak gimana kalau boleh? Karena kan itu kayak kita belajar sesuatu yang mungkin perlu waktu 5 tahun dikompres jadi sangat pendek. Mungkin 3 bulan aja kita harus bisa belajar. Nah itu kan sebenarnya nggak bisa diakalin. Memang waktu kita akan sangat termakan untuk belajar dalam waktu cepat itu. Jadi sebenarnya secara mental juga capek. Oke, berarti ya siap-siap mikir ya kalau jadi konsultan ya banyak mikir gitu. Betul. Itu sih. Tapi sekarang kalau misalnya jadi CEO lebih sibuk dong berarti? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Apa bedanya jadi konsultan di awal sama sekarang jadi CEO? Yang pasti banyak delegasi sekarang dan belajar untuk mempercayai tim gitu. Oke. Ya itu pasti penting sekali. Kalau pengen selalu micromanage atau pengen ngontrol semua kerjaan, bisa gila sendiri gitu. Karena sebenarnya nggak akan mungkin. Misalnya kayak sekarang nih ya Mark Plus ini, sekarang aja nih at this point in time kita punya 70 project ongoing. Wow. Ya kan. Kalau kita oversee semua secara kecil-kecilan aja mungkin masih manageable. Tapi kalau kita pengen ngontrol semua sudah nggak mungkin terjadi. Iya, skalanya udah terlalu besar gitu ya. Skalanya terlalu besar. Malah jadi nanti timnya nggak berani bergerak. Karena nungguin kita terus, kita yang jadi penghambat malah. Betul. Jadi kalau bisa dibilang job desk-nya CEO itu sebenarnya ngapain Mbak kalau boleh tahu? Banyak sih sebenarnya. Pertama yang paling penting menurut saya mentoring. Ya, coaching day to day itu kalau ada yang belok-beloknya salah kita lurusin lagi. Gitu. Jadi penting sekali untuk itu. Jadi kita belajar
bukan mengontrol dari pekerjaannya dia, tapi mengontrol dari bagaimana dia membuat decision making dalam pekerjaan itu. Oke. Jadi dibentuk gitu ya jatuhnya. Dibentuk karakter. Jadi dia kapan-kapan nggak salah lagi gitu. Kalau kerjaannya yang kita revisi, maka ya akan selamanya kita ngerevisi kerjaannya gitu. I see. Oke. Wow, itu satu gitu Satu, kan ya. itu yang paling penting. Paling penting tuh ya mentoring. Kemudian yang kedua adalah tentunya jadi wajah dari organisasi itu keluar kan. Oke. Jadi kita harus bisa ketemu banyak orang, mewakili organisasi dengan behavior yang tepat gitu. Oke, pastinya connecting with a lot of people gitu Betul. jatuhnya. Ini banyak sih yang bisa kita ambil dari obrolan hari ini, definitely a lot. Kalau untuk Pak Iwan sendiri, tapi kita keluar dari permarketingan deh, kita keluar dari pekerjaan gitu. Kalau in your spare time sukanya ngapain? Saya mencoba semaksimal mungkin kalau ada waktu olahraga. Oke. Aku selalu melihat kayak CEO tuh pasti olahraga antara sehat atau gimana ya? Kalau jadi CEO tuh nggak bisa nggak sehat gitu aku ngelihatnya. Gitu loh. Itu karena tuntutan pekerjaannya gitu nggak sih? Kalau buat Pak Iwan sendiri ngelihat kesehatan itu seperti apa? Penting ya, karena stamina itu buat traveling, buat kesana kemari dengan jadwal yang padat itu kita coba jaga tubuh supaya tetap prima tuh ya harus olahraga sih. Oke, olahraganya sukanya apa berarti? Saya lagi senengnya tenis sekarang. Oh siap, lagi suka tenis. Berarti main tenis weekend gitu ya? Iya, weekend. Oke. Kadang-kadang early morning gitu sebelum berangkat kantor. Wah gila, berarti kayak tadi pagi misalnya jam 6 pagi gitu main tenis dulu. Iya. Wah asik banget. Kalau untuk gimana caranya biar nggak jenuh dalam pekerjaan? Karena saya mudah jenuh sebenarnya. Saya mudah bosan kan tadi ya. Kalau saya mix and match aja. Konsultan itu mungkin dunia yang paling tepat buat saya karena setiap hari itu mungkin ada 2 atau 3 project beda yang saya kerjain. Jadi bosannya tuh akan selalu ada obatnya gitu. Yang lain dan seterusnya. Tapi yang menarik itu adalah sebenarnya ketika pegang marketeers ini yang paling menurut saya nggak ngebosen karena kita banyak berkreasi di situ. Oh iya, marketeers. Aku boleh tahu nggak sih kan Mark Plus ini kan konsultannya gitu ya. Kalau marketeersnya itu berarti yang aku tahu cuma majalah soalnya. Kita melakukan banyak hal yang dilakukan banyak media. Gitu. Kalau Opal ini kan multi platform media. Iya betul. Kurang lebih mirip. Tapi kita di marketing aja. Iya. Kita di marketing aja. Jadi kita punya print, tapi kita juga punya e-magazine yang sudah berapa tahun ini justru sudah mengalahkan readership-nya print kita. Wow. Jadi udah banyak. Jadi kita tuh punya website marketeers.com namanya, yang mana ya free website orang bisa baca anything tentang marketing. Tapi ada yang berbayar yang sebenarnya bentuknya majalah, tapi digital. Aduh, nih gue baru mau nutup, tapi dibuka lagi nih dengan marketeers ini nih. Kalau boleh kita kulik dikit boleh nih Mas ya, especially dengan majalah dia 2023 tadi dengan marketing 6.0 dengan online semuanya. Pastinya dengan adanya gempuran ini kan nggak jauh-jauh gitu. Wah, majalah mau mati gitu kan. Ada yang ngomong gitu. Tapi looking at marketeers sepertinya nggak flourishing mati gitu jatuhnya. Nah itu gimana tuh melakukan? Sebenarnya konsep multimedia atau multiplatform media itu menurut saya ideal sekali gitu. Karena kita bicara generasi itu yang beda-beda. Ternyata ada segmennya loh majalah print itu. Ada yang masih baca print gitu. Karena nggak nyaman baca di komputer atau baca di handphone. Dan itu masih banyak yang decision maker. Klien, CEO dan lain-lain masih seneng baca majalah. Dan kayaknya bangga kalau kita highlight jadi cover misalnya gitu. Iya, betul. Sedangkan kalau yang anak muda ya masih baca yang online. Iya. Ketersediaan kita di berbagai media itu penting. Di berbagai format dan platform itu penting sekali. Jadi ibaratnya printnya berarti nggak akan ngilang gitu ya? Akan mungkin, tapi nggak dalam waktu dekat selama mungkin leadership position di organisasi ini masih suka itu. Kita ngikutin market aja. Emang pasarnya ada gitu pasarnya ya. Jadi nggak bisa ditutup juga. Gimana? Mungkin sebagai closing nih Pak, apa yang mau dikasih tahu untuk penonton kita, especially untuk first jobber, untuk mereka yang masih kuliah gitu ya, especially yang mungkin mereka punya antusiasme untuk masuk ke dunia marketing dan dunia consulting. Dunia ini dunia yang sangat menyenangkan sebetulnya, fun ya. Jadi untuk jadi first job
menurut saya salah satu pilihan yang bagus. Bisa membawa ke tempat-tempat lain yang mungkin jadi end goal-nya. Oke. Gak mesti end goal-nya di marketing, tapi karena marketing itu dinamis dan ketemu banyak orang, mungkin akan lead to something yang diimpikan pada akhirnya. Gitu. So it's a great first step ya. Iya, betul sekali. Oke, nice kalau gitu. Pak Iwan, makasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Thank you. Taking your time from your busy schedule. Pastinya Opal Gang jangan lupa beli bukunya. Ini banyak ilmunya gitu kan, sangat banyak ilmunya. Jangan lupa definitely jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel kita di opal_id dan follow kita di semua social media. In the meantime, Pak Iwan terima kasih banyak sekali lagi. Thank you. Dan sampai jumpa di lain waktu. Thank you.